Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu, gimana kabarnya hari ini? Pagi, Neng. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Firda Maya Putri. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan hal tentang diabetes mellitus. Sebelumnya, saya mau nanya dulu nih sama Ibu-Ibu. Sebelumnya di sini Ibu-Ibu udah ada yang tahu belum apa sih diabetes? Saya mah taunya ya nggak boleh makan gula banyak-banyak, Neng. Oke, iya benar. Nah, diabetes mellitus kalau orang awam sih biasanya tuh nyebutnya tuh kencing manis gitu kan. Nah, untuk pengertiannya sendiri, diabetes mellitus adalah suatu penyakit dengan adanya tanda hiperglikemia. Hiperglikemia yaitu kadar glukosa darah yang melebihi nilai normal yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya. Sebutan glukosa darah sering dikenal dengan gula darah. Oke. Nah, diabetes ini ada beberapa tipe. Yang pertama, biasanya kita sebutnya DM tipe 1. Nah, ini disebabkan oleh tidak adanya atau ketidak memadainya produksi hormon insulin. Ingat-ingat ya, Ibu. Nah, biasanya terjadi pada anak-anak sampai remaja. Nah, untuk selanjutnya, kita bisa sebut DM tipe 2. Nah, ini disebabkan oleh peningkatan resistensi insulin dengan penurunan kualitas dan kuantitas insulin. Resistensi insulin adalah turunnya kemampuan untuk merangsang pengambilan glukosa oleh jaringan perifer dan untuk menghambat produksi glukosa oleh hati. Biasanya diabetes tipe ini diderita oleh lansia dan orang dengan obesitas. Obesitas itu kegemukan. Nah, untuk tipe-tipe yang berikutnya, ada tipe diabetes gestasional. Nah, ini biasanya diderita oleh ibu hamil. Nah, biasanya biasanya diderita pada trimester kedua sampai trimester ketiga. Nah, tapi sebelumnya ibu hamil ini tuh nggak punya riwayat diabetes. Nah, kemudian ada tipe spesifik yang berkaitan dengan penyebab lain. Nah, yang pertama ada sindroma diabetes monogenik atau diabetes neonatal maturity onset diabetes of the young. Yang kedua, penyakit esokrin pankreas, fibrosis, kristik pankreatitis. Kemudian yang ketiga disebabkan oleh obat atau zat kimia lain, contohnya penggunaan glukokortikoid pada terapi HIV atau AIDS atau setelah transplantasi organ. Nah, kemudian apa sih insulin itu? Insulin adalah hormon yang mengatur kadar gula dalam darah dan menurunkan produksi glukosa. Oke. Apa aja sih tanda gejalanya kalau misalkan kita menderita diabetes? Nah, tanda gejala yang umum yang sering dirasakan oleh penderita diabetes, salah satunya yang pertama sering lemas atau mudah terasa lemas, kemudian banyak buang air kecil, jadi gampang, jadi cepat buang air kecilnya, kemudian sering kesemutan pada tangan atau kaki, kemudian polidipsi, banyak minum atau mudah haus, kemudian luka sukar sembuh. Jadi kalau misalkan punya luka, itu jadi lama penyembuhannya. Kemudian berat badan menjadi menurun, kemudian ada polifagia atau banyak makan. Terus apa aja sih faktor resiko diabetes mellitus itu? Faktor resikonya untuk diabetes tipe 1 yang pertama, sebelumnya ada dari anggota keluarga kita yang mengidap diabetes tipe 1 juga, jadi bisa menurun. Yang kedua, ada terkena infeksi atau virus. Yang ketiga, ada beberapa orang yang
menyebutkan orang yang berkulit putih dipercaya lebih beresiko mengalami diabetes tipe 1 dibandingkan ras lain. Kemudian yang keempat, berpergian ke daerah yang jauh dari khatulistiwa atau ekuator. Yang kelima, usia. Untuk diabetes tipe 1 biasanya banyak diderita oleh anak umur 4-7 tahun dan 10-14 tahun. Untuk faktor risiko diabetes tipe 2, yang pertama, orang yang mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Kemudian memiliki riwayat keluarga dengan diabetes tipe 2, jadi bisa menurun juga. Yang ketiga, kurang aktif bergerak atau kurangnya olahraga. Yang keempat, ada usia. Jadi seiring bertambahnya usia, bisa menyebabkan diabetes juga. Yang kelima, mengidap tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang keenam, memiliki kadar kolesterol dan trigliserida yang tidak normal. Yang ketujuh, mengidap polycystic ovarian syndrome. Nah, kemudian bagaimana sih cara penanganannya? Yang pertama, umumnya biasa dengan cara pemberian obat oral atau injeksi sesuai anjuran dokter. Kemudian memperbaiki gaya hidup, kemudian lakukan olahraga 1 jam sebelum makan untuk meningkatkan pengendalian glukosa darah, kemudian pengaturan makanan atau pemberian diet rendah gula, yang kemudian istirahat yang cukup dan aktivitas yang teratur, kemudian batasi asupan lemak jenuh seperti bahan makanan hewani, contohnya daging merah dan olahan lainnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya ada cara pencegahan diabetes mellitus ya, Ibu-Ibu. Yang pertama, caranya ada edukasi atau penyuluhan yang lagi dijelaskan oleh kami. Nah, yang kedua, perencanaan makan atau diet diabetes mellitus. Yang ketiga, ada latihan jasmani atau olahraga. Yang keempat, ada gunakan obat rendah glukosa dengan sesuai anjuran dokter. Nah, yang selanjutnya penting diingat kadar normal glukosa darah itu 70-120 mg per desiliter. Dan yang perlu diingat juga, biasakan mengkonsumsi buah dan sayuran segar. Yang kedua, biasakan olahraga teratur setiap minggunya. Yang ketiga, kontrol secara berkala glukosa darah ibu-ibu. Dan yang terakhir ada kurangi cemilan yang tinggi lemak. Yang selanjutnya, diet diabetes mellitus itu kayak gimana sih? Nah, sebelumnya ada pengertiannya dulu. Diet merupakan pengaturan makanan dengan pemberian makanan yang rendah gula sederhana atau glukosa. Nah, tujuan diet rendah gula itu yang pertama membantu pasien untuk memperbaiki kebiasaan makan dan olahraga, yang kedua menurunkan kadar gula darah, yang ketiga mempertahankan atau mencapai berat badan normal, yang keempat menghindari atau menangani komplikasi akut pada pasien yang menggunakan insulin, dan yang terakhir ada meningkatkan derajat kesehatan secara keseluruhan. Nah, ada bahan makanan yang dianjurkan. Yang pertama, sumber karbohidrat kompleks, yaitu nasi, roti, mie, kentang, singkong, dan sagu. Dan sumber lemak dalam jumlah batasan atau terbatas, bentuk makanan yang mudah dicerna, dan makanan terutama diolah dengan cara dipanggang, dikukus, atau dibakar. Yang selanjutnya ada sumber protein rendah lemak, yaitu ayam tanpa kulit, ikan, susu skim, tempe, tahu, atau kacang-kacangan. Nah, yang selanjutnya ada bahan makanan yang dianjurkan. Buah-buahan rendah kalium, contohnya kayak jambu, kedongdong, mangga, markisa, melon, nangka, pir, salak, dan sawo. Dan minuman tanpa gula seperti air putih, teh hijau, kopi, jus sayuran, dan susu rendah lemak. Terus ada juga sayurannya. Sayuran A itu ada kentang, wortel, kangkung, labu air, dan sawi. Nah, sayuran B-nya ada bayam, buncis, brokoli, kol, kembang kol, dan selada. Oke, yang selanjutnya ada bahan makanan yang dibatasi. Yang pertama ada sumber karbohidrat. Mengandung banyak gula sederhana seperti gula pasir, jelly, dan buah-buahan yang diawetkan dengan gula.
Terus selanjutnya ada banyak natrium atau garam, seperti ikan asin, telur asin, dan makanan yang diawetkan. Nah, yang terakhir ada banyak lemak. Contohnya itu kayak kue, makanan cepat saji, dan goreng-gorengan. Nah, selanjutnya ada bumbu-bumbu yang harus dibatasi. Yang pertama ada kecap asin, terus yang kedua ada bumbu petis, yang ketiga ada saus tomat. Nah, selanjutnya ada 7 langkah pengendalian diabetes. Yang pertama ada berperan aktif dalam proses pengobatan. Carilah info mengenai diabetes. Yang kedua ada buat jadwal pemeriksaan rutin. Yang ketiga, minta rujukan ke ahli gizi, dokter kesehatan olahraga, atau dokter spesialis lain jika perlu. Nah, yang kedua ada pola makan yang baik, yaitu makanan terdiri dari 3 makan utama dan 2-3 porsi makanan selingan. Yang kedua, batasi makanan lemak, terutama lemak hewani. Yang ketiga, hindari makanan kayak gula. Yang keempat, jangan minum alkohol. Dan yang kelima, batasi konsumsi garam. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik Ibu-Ibu, perkenalkan saya perawat Imin Cynthia. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari rekan saya. Yang ketiga itu hidup lebih aktif. Yang pertama, bergerak aktif 30 menit atau lebih setiap harinya, seperti jalan-jalan di tempat, kayak gitu ya Bu. Yang kedua, aktivitas dapat dibagi menjadi kegiatan kecil, sehingga totalnya menjadi 30 menit. Yang ketiga, pilih kegiatan yang diminati sesuai kemampuan. Yang keempat, konsultasikan kepada dokter mengenai jenis olahraga, pengaturan pola makan, dan pengaturan terhadap pengobatan. Selanjutnya, yang keempat, minum obat sesuai anjuran dokter. Yang pertama, patuhi jadwal minum obat. Yang kedua, obat diabetes mellitus itu disarankannya metformin, glibenclamid, dan insulin. Yang ketiga, jangan mengubah dosis tanpa sepengetahuan dokter, karena dalam setiap dosis dan penggunaannya berbeda-beda ya Bu. Yang keempat, bagi yang menggunakan insulin, patuhi jadwal makan demi keberhasilan terapi. Yang kelima, periksa kadar gula secara teratur. Ini perlu ya Bu ya, karena nilai kadar itu nilai kadar gula darah, tanggal pemberian. Di sini nilai normal untuk kadar gula darahnya itu 70-100, untuk resiko 101-125 jika diabetes itu lebih dari 126. Yang keenam, perhatikan kaki Anda. Periksa kaki Anda setiap hari, jagalah agar kaki selalu bersih, kering, dan lembut. Yang ketiga, gunakan kaos kaki dan alas yang nyaman. Yang keempat, potong kuku, karena biasanya penderita diabetes mellitus itu atau kencing manis akan ada luka di bagian kakinya, seperti di gambar selanjutnya. Nah, ini ya Bu, kaki yang biasanya diderita oleh penderita diabetes mellitus. Yang ketujuh, periksa mata Anda. Yang satu, amati adakah gangguan pada mata. Yang kedua, lakukan pemeriksaan mata jika ada gangguan. Seperti ini ya, Bu. Nah, seperti ini, Bu, dengan penderita diabetes mellitus. Komplikasi diabetes mellitus apa aja sih, Neng? Yaitu yang pertama ada hipoglikemi, ketosiadosis diabetik, hiperosmolar, hiperglikemik statis atau HAS, retinopati diabetik, nefropati diabetik, neuropati diabetik. Nah, bagaimana sih memodifikasi lingkungan untuk penderita diabetes mellitus? Yang pertama, rumah dan lingkungannya harus bersih ya Ibu. Lalu yang kedua, gunakan alas kaki di dalam maupun di luar rumah. Yang ketiga, hindari suasana yang membuat stres seperti lingkungan yang ramai dan bising. Yang keempat, modifikasi pengolahan makanan.
yang tadinya ibu-ibu suka digoreng-goreng, jadi modifikasi pengolahan makanannya menjadi dikukus, direbus, dan dibakar ya Bu. Yang selanjutnya menghindarkan penempatan gula di meja makan. Yang keenam menghindari atau mengganti mengemil. Nah, sistem rujukan penyandang diabetes mellitus itu seperti apa? Nah, kasus diabetes mellitus tipe 1 ini di PPK 1 perlu dilakukan rujukan ke PPK 2 untuk mendapatkan pelayanan spesialis penyakit dalam. Pada pasien diabetes mellitus tipe 1 di PPK 2 yang sudah diberikan pelayanan spesialis penyakit dalam dapat dirujuk ke PKK 3 untuk mendapatkan pelayanan kesehatan spesialis endokrin metabolisme diabetes. Untuk kasus diabetes mellitus tipe 1 ya, Bu. Untuk kasus diabetes mellitus tipe 2, pelayanan kesehatan pasien DM tipe 2 ini di fasilitas kesehatan tingkat primer atau FKTP, dirujuk ke fasilitas kesehatan tinggi lanjut atau FKTL. Baik PPK 2, pemberi pelayanan kesehatan adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam, ataupun PPK 3, pemberi pelayanan kesehatan adalah dokter subspesialis endokrinologi metabolisme diabetes. Baik Ibu, sampai di sini apakah ada pertanyaan untuk diabetes mellitus? Nggak ada, Neng. Alhamdulillah udah mengerti. Ya, alhamdulillah ya Ibu-Ibu kalau sudah paham. Mungkin segitu saja pendidikan kesehatan tentang diabetes mellitus dengan rekan saya. Mohon maaf untuk kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Neng.